Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dela Anggraini, NIM 2014020071, mahasiswi pendidikan bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transfer dan interferensi dalam pembelajaran bahasa kedua dalam mata kuliah Ilmu Lugha Nafsi yang diampu oleh Ustaz Rahmat Satria Dinata. Sebelum saya menjelaskan contoh pengaruh transfer dan interferensi dari bahasa pertama dan ke bahasa kedua, kita jelaskan dulu pengertian tentang transfer dan interferensi. Transfer adalah pengaruh dari bahasa pertama ke bahasa kedua yang bersifat positif, sedangkan interferensi adalah pengaruh dari bahasa pertama ke bahasa kedua yang membawa pengaruh negatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh bahasa pertama ke bahasa kedua dalam bersifat positif dan negatif. Bahasa pertama yang dari ibu saya orang pesisir selatan, bahasa Minang, dan bahasa kedua saya itu saya mempelajari bahasa Arab. Yang pertama kita bahas tentang interferensi terlebih dahulu, yang mana sudah saya sebutkan tadi bahwa interferensi adalah pengaruh dari bahasa pertama ke bahasa kedua yang bersifat negatif. Di sini saya ambil contoh dari bahasa Minang, bahasa di pesisir selatan itu biasanya bahasa Minang pesisir selatan itu agak berbeda dengan bahasa Minang Padang. Contohnya kami orang menyebutkan bahasa Minangnya itu contohnya bare, tapi kami menyebut agak susah menyebutkan R seperti bage. Yang pertama yang saya berikan contoh tentang pengaruh huruf. Contohnya itu dalam pengucapan huruf fa, dalam huruf hijaiyah. Kami biasanya susah untuk mengucapkan fa, tapi fa. Ada juga huruf roh yang makhrajnya aslinya itu kan dibaca tebal, roh, tapi kami sering menyebutnya ra, jarang menyebutkan roh. Terus ada juga zain, tapi kami huruf Z susah mengucapkannya juga, seperti maka jadinya itu zain seperti itu. Ada juga qaf, tapi kalau kami biasanya sama saja antara qaf dengan kaf, dan tentu ini menimbulkan pengaruh yang negatif, di mana jika kita mempelajari bahasa Arab tentu beda makhrajnya nanti akan berakibat pula perbedaan dalam maknanya. Yang selanjutnya perbedaan dari segi susunan gramatikal. Susunan gramatikal, kalau dalam kita mengenal kalimat kalau dalam bahasa Minang ataupun bahasa Indonesia itu berarti kumpulan dari kata-kata, sedangkan kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata itu sendiri. Itu tentu akan berbeda dalam pemaknaannya. Ada juga dari segi intonasi, yang mana ada perbedaan intonasi Minang itu dengan Arab, tapi maksud lafaznya sama tapi intonasinya berbeda. Tentu dengan intonasi yang berbeda ini akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Selanjutnya ada beberapa kata yang berbeda, menyalahi kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Contohnya masjid, kata dalam bahasa Minang itu menyebutnya masaji,
Kalau masaji ini kan berarti jamak, sedangkan masjid itu kalau dalam bahasa Arab kan berbentuk mufrad. Ada juga kata khutbah dalam bahasa Arab, tapi kami menyebutnya ketubah. Tentu berbeda pula maknanya kan. Terus ada juga kata zakat fitrah, kami nyebutnya zakat pitah. Banyak lagi seperti ada contoh barakai, ada contoh nasihai, fasih. Baik, itu tadi tentang contoh interferensi dari bahasa ibu saya, itu bahasa Minang, ke bahasa kedua yang saya pelajari itu bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk ke transfer. Transfer adalah pengaruh bahasa pertama ke bahasa kedua yang bersifat positif. Contohnya ada beberapa kata yang relevan dengan bahasa Arab, dan ketika kita mempelajarinya sudah tidak asing lagi karena sudah persamaan kaidah. Contohnya ada banyak kata seperti sunnah, wajib, syukur. Dalam bahasa Minang kita juga mengenal istilah itu. Ada zaman, zolim, mungkin, rizki, amal, asli, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Ada juga bentuk transfer positifnya itu dari segi susunan gramatikal. Kalau dalam bahasa Minang ataupun dalam bahasa Indonesia, kita kenal ada huruf kata penghubung seperti dan, sehingga, atau kemudian. Dalam bahasa Arab juga ditemukan seperti itu. Kita kenal dengan istilah huruf athof seperti waw, hatta, huruf jar, fi, man, min. Ada juga yang bentuk kata tanya dalam bahasa Minang seperti apa, apo, atau dalam bahasa Arab juga ada kaifa, hal. Dan ini tentu jika kita mempelajari bahasa kedua tentu akan ada sinkronisasi sehingga kita tidak terlalu susah untuk memahaminya, karena bahasa itu sebenarnya hampir sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Dari segi susunan gramatikalnya, bahasa itu mempunyai persamaan yang banyak, baik antara bahasa satu maupun dengan bahasa lainnya. Baik, mungkin itu bentuk contoh-contoh transfer dan interferensi bahasa pertama dengan bahasa kedua yang saya pelajari. Kalau ada salah dengar saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.